Demi nama Yesus, kami mau duduk diam, tenang, konsentrasi, fokus, menghormati kebenaran firman. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Berkati semua yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka dibawa tuntunan penguasaan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, shalom semuanya. Baik, tema hari ini adalah jimat keberuntungan pakai tanda tanya Bapak Ibu. Jadi tema hari ini jimat keberuntungan menggunakan tanda tanya. Ini tema yang lumayan gampang-gampang sulit. Karena tema ini adalah tema yang sekaligus mengidentifikasi apakah konsep iman kita, iman Kristen kita sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, sesuai dengan kehidupan Kristus, sesuai dengan kehidupan gereja mula-mula, atau berbeda seperti yang nanti kita akan bahas hari ini. Ya, ini tema yang berbeda, tema yang sulit Bapak Ibu, tema yang gampang-gampang susah. Dan ini sekaligus mengecek ya 3 seri Bapak Ibu. Jadi ada ini seri yang pertama, nanti kan ada 2 minggu lagi kita akan tuntaskan ya. Jadi ada 3 seri. Mari kita buka bersama-sama dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi Yesaya pasal 2 ayat yang ke-6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung, seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Yesaya 3:18-20. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, pohon ponto-ponto dan kerudung-kerudung. Perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat. Nah, ternyata jimat yang saya akan sampaikan sore ini sudah dipraktekkan oleh bangsa Israel di zaman Yesaya. Jimat atau disebut juga dengan azimat atau tamimah adalah benda atau barang yang dipakai di bagian tubuh atau ditaruh di bagian rumah tertentu yang sudah dibubuhi dengan ilmu gaib tertentu. Biasanya benda ini diperlukan untuk tujuan penangkal sial, penolak bala maupun pelindung diri si pemilik. Dalam kata lain, jimat adalah benda gaib yang dikenakan oleh seseorang untuk tujuan melindungi diri dari energi negatif, kejahatan maupun juga membawa keberuntungan. Ini saya ambil sumbernya dari jawaban.com. Dan klik lagi Pak David. Jimat keberuntungan. Ini adalah pembahasan yang akan menantang kita kepada satu pertanyaan. Bagaimana konsep iman kita kepada Kristus? Bagaimana kita memperlakukan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah Kristus hanya sebatas kita gunakan sebagai pelindung diri? Sebatas sesuatu kekuatan gaib yang menangkal kita dari bala, dari bencana? Atau kita hanya gunakan Kristus sebagai sesuatu jimat untuk dapat menjawab setiap persoalan kita atau memperkaya diri dengan kita menggunakan label orang beriman? Mari kita jawab bersama-sama. Apakah Kristus hanya dapat dijadikan sebagai jimat keberuntungan dalam karir, dalam pekerjaan? Tapi kita menggunakan nama kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Atau sebaliknya, Kristus
yang kita kenal, kita perlakukan sebagai pribadi, sang penguasa hidup. Sehingga dalam kehidupan perjalanan iman kita menundukkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Jadi ada dua model. Orang Kristen yang hanya menggunakan Kristus sebagai jimat keberuntungan, pelindung diri, kekuatan gaib untuk menangkal semua bala termasuk corona, atau untuk memperkaya diri menggunakan nama Kristus untuk melakukan berbagai macam praktek-praktek dalam rangka agar memuluskan perjalanan karir kita atau pekerjaan atau usaha atau perdagangan yang kita sedang kerjakan. Jadi Kristus hanya sebatas kekuatan gaib untuk memperkaya diri kita. Atau sebaliknya, kita memperlakukan Kristus sebagaimana Alkitab katakan. Seperti kehidupan rasul-rasul. Kita adalah hamba Kristus yang menundukkan diri kepada Kristus, sang penguasa hidup saya dan saudara. Kehidupan yang mana yang kita lakukan dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara? Harus jujur Bapak Ibu. Kita harus jujur. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang tidak mengerti. Bukan Tuhan yang tidak melihat kehidupan saya dan saudara. Bukan Tuhan yang tidak bisa melihat sampai ke dalam batin kita. Harus jujur. Bagaimana kita memperlakukan Kristus di hari-hari ini. Apakah Kristus hanya digunakan sebagai jimat keberuntungan? Atau Kristus kita perlakukan sebagai penguasa sepenuhnya atas hidup saya dan saudara? Ternyata hal ini telah dilakukan. Telah terjadi praktek-praktek seperti ini. Itu di zaman Rasul Paulus. Mari kita lanjut. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ya. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Ini kata Paulus. Yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Itu kata Paulus. Berikutnya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yang berikutnya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Berikutnya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi di zaman Paulus sudah ada orang yang memang memberitakan Injil juga, tapi dengan versi berbeda dengan apa yang disampaikan diberitakan oleh Paulus. Maka Paulus menamakan, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada 3. Di zaman Paulus ada 3 hal-hal yang berbeda, yang palsu, yang berbeda dengan yang disampaikan, diberitakan oleh Paulus. Pertama, ada Yesus yang lain dalam pemberitaan Injil di zaman gereja mula-mula. Ada roh yang lain yang mereka dapatkan dari orang-orang yang Paulus sebut rasul-rasul Paulus. Dan yang ketiga, ada yang namanya Injil yang lain yang diberitakan kepada jemaat di Korintus atau kepada gereja mula-mula. Dan itu berbeda dengan apa yang disampaikan atau diberitakan oleh Rasul Paulus. Ternyata bukan baru sekarang Bapak Ibu yang namanya Rasul Paulus memberitakan atau pemberitaan Injil palsu atau menawarkan roh yang palsu yang bukan roh yang ditawarkan atau diberikan oleh Rasul Paulus dan
rasul-rasul yang lain yang dipakai oleh Kristus pada zaman gereja mula-mula. Mengatasnamakan Injil. Dari zaman dulu sudah ada. Dan sama Yesus hanya sebatas jimat keberuntungan untuk memperkaya diri mereka, untuk memuaskan setiap mimpi-mimpi nafsu duniawi mereka. Tetapi mereka ada dalam pelayanan. Mereka adalah orang Kristen. Dan Paulus menyebut bahwa mereka adalah rasul-rasul palsu. Kita sekaligus mengoreksi. Ya. Kekristenan kita, apakah kekristenan kita dilandasi dengan konsep pemahaman yang benar tentang Kristus atau Kristus yang lain, seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa ada rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan memberikan roh yang lain. Berarti memberikan roh yang lain berarti spirit. Ada gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup Kristus, dengan gaya hidup Rasul Paulus dan rasul-rasul yang dipakai Kristus pada zaman itu. Kristus yang mana yang kita imani hari ini? Kristus yang mana yang kita kenakan kehidupannya dalam kehidupan kekristenan kita hari ini? Harus jujur, Kristus yang mana? Atau bagaimana kita memperlakukan Kristus? Kalau Kristus yang benar, kita harus perlakukan Kristus sebagai penguasa, sebagai majikan, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Karena Dialah penebus. Dialah juru selamat saya dan saudara. Maka kepadanya sepantasnya kita mengabdikan hidup saya dan saudara. Bukan sebaliknya, memperlakukan Kristus hanya sebagai sebatas jimat keberuntungan untuk memperkaya hidup saya dan saudara, untuk memenuhi setiap mimpi-mimpi pribadi, tapi masih pakai label pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau pemberita Injil. Tapi ternyata yang kita beritakan bukan Injil Kristus, tapi Injil yang lain, Yesus yang lain. Dan yang kita bagikan kepada jemaat adalah roh yang lain, yang bukan roh seperti roh Kristus Yesus yang dikenakan Paulus dan rasul-rasul yang lain. Mari kita koreksi. Sepanjang kita menjadi Kristen, bagaimana kita memperlakukan Kristus? Kita kenal Kristus dari pemberitaan Paulus atau kita kenal Kristus dari pemberitaan rasul-rasul palsu? Yang Paulus beritakan adalah Kristus yang telah mati dan kepadanya lah kita harus mengabdi. Amin. Maka dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau Yesus yang lain, maka itu yang digunakan oleh para rasul-rasul palsu. Mengajarkan kepada jemaat dengan hidup suka-suka mereka. Hanya menjadikan Kristus bukan penguasa, tapi Kristus sebagai kekuatan gaib, jimat keberuntungan, penangkal bala, penangkal bencana. Dan Kristus hanya sebatas kekuatan gaib untuk menjawab doa-doa mereka, untuk melancarkan usaha dagang mereka. Mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Mari kita cek sekarang. Mari kita lihat, cek kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Kenapa Paulus harus menyampaikan hal ini? Mari kita cek ya. Kita cek sekarang. Ya, kita cek sekarang. Latar belakang surat 2 Korintus. Waktu dan tempat penulisan. Tidak lama setelah Paulus menulis 1 Korintus, kerusuhan berkembang di Efesus. Menentang ajaran-ajarannya. Dan itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 19. Dan Kisah Rasul pasal 19 ini ada namanya anak-anak Skewa. Jadi Kisah Rasul pasal 19, anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama Yesus. Karena dia melihat Paulus, ketika Paulus mengusir setan, setan pergi. Seolah-olah nama Yesus itu seolah-olah seperti sebatas kekuatan gaib, Bapak Ibu. Maka anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tetapi setan bilang begini, "Hei, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Lu ini siapa?" Sekali lagi. Jadi anak-anak Skewa lihat, wih, Paulus ketika menggunakan nama Yesus, powerful, penuh kuasa, mujizat terjadi. Setan lari tunggang langgang. Setan takut sama Paulus. Maka mereka pikir nama Yesus itu adalah kekuatan gaib. Sebagai jimat keberuntungan.
kekuatan yang bisa mengusir setan dan lain sebagainya. Maka anak-anak Skewa langsung mendemonstrasikan menggunakan nama Yesus. Dia usir itu setan. Setan bilang begini, hey, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Lu ini siapa? Waktu saya baca kisah ini, saya ketawa-ketawa sendiri, Bapak Ibu. Cek kondisi kita. Jangan-jangan kondisi kekristenan kita, iman kita, seperti anak-anak Skewa. Kita hanya menggunakan nama Yesus untuk kekuatan gaib. Halo? Tapi tidak menuruti kehidupan Yesus. Tetapi hidup kita jauh dari kehidupan Yesus. Cek introspeksi. Sebelum kita akan mengakhiri usia kita. Sebelum nafas hidup ini akan berhenti. Cek Bapak Ibu. Mari kita cek. Nah berikutnya. Sepertinya Paulus berada di Makedonia ketika menuliskan 2 Korintus ini. Mungkin sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Ya lihat Bible Dictionary ya. Nah, berikutnya sementara Paulus berada di Makedonia selama perjalanan misionaris ketiganya, Titus membawa berita kepadanya dari Korintus bahwa surat sebelumnya telah dia kirim, telah diterima dengan baik oleh para orang suci di Korintus, ya. Jemaat di Korintus adalah gereja yang paling banyak masalah. Ini kondisi gereja Bapak Ibu. Terus Pak David. Jadi jemaat di Korintus ini jemaat yang paling banyak masalah dibanding gereja-gereja yang didirikan Paulus. Masih jauh itu. Terus. Sudah lewat. Nah, terus. Masalah di gereja Korintus, perpecahan gereja. Yang kedua, imoralitas yang berjenis paling buruk. Kenapa disebut paling buruk menurut para penafsir? Karena seorang laki-laki hidup dalam dosa dengan ibunya. Ini saya ambil dari buku Menyingkap Isi Alkitab atau The Unlocking Bible, Bapak Ibu. Nah, itu dikarang oleh David Powson. Dan ini penulis yang hebat dan katanya sudah meninggal ya, Bapak Ibu. Nah, oke, yang berikutnya. Jadi ini persoalan yang parah. Kenapa? Karena anak laki-laki hidup dalam dosa bersama ibunya. Kira-kira mengerikan nggak? Mengerikan ini imoralitasnya. Yang berikutnya. Gaya hidup pemimpin yang berbeda dari Injil Kristus. Jadi sulit menemukan pemimpin yang sesuai dengan kehidupan dan teladan Kristus. Sulit ditemukan. Mabuk-mabukan di meja perjamuan. Ini jemaatnya. Praktek feminisme agresif. Dan gagal paham doktrin Kristen dasar. Atau Kristen sejati. Gagal paham. Ya. Berikutnya. Kota Korintus adalah tanah genting sempit yang menghubungkan dataran utama Yunani ke Peloponnes. Kota Korintus terletak 3 km dari laut, tetapi memiliki pelabuhannya sendiri yang disebut dengan Lekaum pada saat itu. Kota Korintus adalah kota yang kaya dan luar biasa kafir, Bapak Ibu. Penduduk menyembah dewa Yunani dan Romawi. Ya, dewanya Poseidon, dewa laut, dan Afrodit, dewi cinta. Nanti kita akan jelas sedikit tentang Afrodit. Nah ini, kuil besar Afrodit. Coba klik lagi. Kuil besar Afrodit. Klik lagi. Sudah lewat. Nah, kuil besar Afrodit menampung 2000 imam perempuan yang praktis adalah pelacur bakti. Karena penyembahan di kuil ini melibatkan persetubuhan dengan para imam perempuan. Mengerikan Bapak Ibu, ini kuil ini. Bahkan istilah berkorintus menjadi kata kerja dalam bahasa Yunani yang berarti melakukan pelanggaran seks. Jadi kota ini kota yang dikenal dengan pusat penyembahan berhala, kota kafir, dan kota yang dikenal dengan kota yang mengerikan dalam hal pelanggaran seksual. Lanjut. Gereja konteks sosial. Jemaat di kota ini dihuni oleh mantan budak yang telah dibebaskan. Persaingan pemimpin gereja ingin melebihi satu dengan yang lain. Jadi ada persaingan antar pemimpin gereja satu dengan yang lain. Ya. Jadi sulit menemukan pemimpin gereja menjadi teladan. Maka Paulus memberikan surat ini sebagai satu surat yang bisa meluruskan, satu surat yang bisa memurnikan pengajaran dan sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan dari rasul-rasul palsu yang datang kepada jemaat di Korintus yang meragukan tentang kerasulan Paulus, yang meragukan tentang doktrin Paulus, yang
menyerang dan merusak nama baik Paulus. Sehingga ada jemaat yang terpengaruh kepada rasul-rasul palsu ini. Lanjut. Konteks gereja sosial. Pemimpin gereja mengatur gereja suka-suka mereka. Ya, ini konteksnya. Hidup dalam dosa perzinahan, seks bebas, penyembahan berhala, pelacur, pencuri, serakah, pemabuk, penghujat, dan penipu. Hampir-hampir begini. Hampir-hampir gereja ini, pelanggaran dosanya itu, pelanggaran itu sempurna, Bapak Ibu. Ini jemaat di Korintus. Ya. Berikutnya. Penyembahan berhala adalah bagian dari kebudayaan Korintus. Tetapi pada saat yang sama, gereja sendiri memperlihatkan bukti adanya pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa, Bapak Ibu. Di satu sisi, ini jemaat ini hidup dalam penyembahan berhala dan berbagai macam pelanggaran, tetapi ada jemaat yang lain yang memang nyata pekerjaan Roh Kudus. Jemaatnya telah dibaptis dalam Roh dan memperlihatkan banyak karunia Roh dalam penyembahan berhala. Ya, dan perlu diketahui bahwa hikmat Paulus sehingga Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa ternyata ada satu hikmat yang luar biasa yang Paulus sampaikan, yaitu tentang karunia-karunia yang Paulus sampaikan ya di sini, Bapak Ibu, di jemaat ini, di surat ini, dan juga tentang kasih. Jadi hikmat dari kasih itu luar biasa. Paulus jelaskan tentang sampai detail sangat dalam. Jadi Paulus ketika memikirkan jemaat Korintus yang penuh dengan kejahatan yang luar biasa, Roh Kudus memberikan hikmat kepada Paulus untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang murni, yang berasal atau yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menjawab dan memurnikan gereja jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dahsyat sekali. Dan kesimpulan saya adalah, di mana kedurkaan akan bertambah, ternyata kasih dan hikmat Allah itu luar biasa dicurahkan di sana. Dan Paulus begitu mengasihi jemaat ini. Luar biasa, saya diberkati Tuhan ya. Walaupun dia lihat jemaat ini begitu bobrok, tetapi dia sangat mengasihi dan hikmat Tuhan mengalir ketika dia menuliskan suratnya. Surat pertama, surat kedua, itu memurnikan jemaat di Korintus. Dan sekaligus, surat yang kedua Paulus menjawab semua tuduhan-tuduhan palsu dari rasul-rasul palsu yang meragukan tentang profil Paulus sebagai rasul dan ajaran Paulus. Berikutnya. Pengaruh budaya. Lanjut ya, pengaruh budaya. Moralitas kafir. Kompromi dengan pelanggaran seksual. Dan yang namanya Korintus, Bapak Ibu, di gereja ini, itu dipengaruhi oleh hukum Romawi. Namun juga filsafat Yunani sangat mempengaruhi mereka. Permasalahan jemaat Korintus dilatar belakangi oleh pengaruh filsafat Yunani. Jadi mereka masih membawa premis dasar pemikiran Yunani. Padahal mereka sudah menjadi Kristen. Ya, kata demokrasi adalah contoh yang diadopsi dari ide politik pemikiran Yunani. Mereka gunakan juga itu. Ya, lanjut. Meski tidak ada demokrasi dalam Alkitab, banyak orang Kristen menerima ide ini harus memerintah kehidupan gereja. Jadi mereka menganggap bahwa ide demokrasi ini harus digunakan dalam gereja. Padahal di Alkitab tidak ada ide demokrasi. Aspek terburuk dari pemikiran Yunani adalah ide pemisahan antara jasmani dan rohani. Jadi memang dari pemikiran Yunani ini itu masuk mempengaruhi cara berpikir orang Kristen yang ada di Korintus pada waktu itu. Termasuk pemikiran Yunani yang memisahkan antara kehidupan jasmani dan rohani. Ya, padahal kalau mau jujur, di dalam Alkitab tidak dipisahkan. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan antara jasmani dan rohani. Akibat dari pemikiran Yunani masuk, maka orang menganggap ketika di gereja itu rohani, ketika di luar gereja itu tidak rohani. Maka ada namanya kekudusan dijaga dalam 2 jam di gereja, tetapi ketika di luar gereja nggak perlu jaga kekudusan. Ketika mereka berbisnis, mereka menggunakan cara-cara duniawi. Tapi ketika mereka di pelayanan, mereka seolah-olah sangat rohani. Ini fatal, gagal paham. Padahal, dimanapun kita ada, 1x24 jam, harus kehidupan kita, harus rohani. Artinya, hati, pikiran, perasaan kita harus dijaga di dalam pemikiran dan perasaan yang sama dengan pemikiran perasaan Kristus.
hati kita, pikiran kita, cara berpikir kita, cara kita merasa, waktu kita mau bertindak harus lahir dari pikiran perasaan Tuhan. 1x24 jam walaupun berat, tetapi itulah tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Iman itu punya tanggung jawab. Iman itu tidak bertanggung jawab 2 jam di gereja, tapi iman itu adalah pertanggungjawaban seluruh kehidupan kita. Dari mulai kita lahir baru sampai kita meninggal. Dari mulai kita bangun pagi-pagi sampai kita menutup mata. Dari mulai kita bekerja di rumah sampai kita bekerja di luar rumah. Dari mulai kita ibadah di gereja sampai kita bekerja di luar gereja. Jadi yang namanya pertanggungjawaban iman kepada Tuhan itu 1x24 jam. Bukan cuma 2 jam ketika ada aktivitas rohani atau ada ibadah di gereja. Bukan, gak bisa. Nah ini pemikiran Yunani yang sudah salah masuk, menggerogoti kehidupan jemaat di Korintus. Lanjut. Untuk orang Yunani, tubuh dan jiwa adalah 2 hal terpisah. Dan ini kerap lazim dalam pemikiran Kristen juga, sampai terbawa. Ya, mempengaruhi. Dalam pemikiran Ibrani, jiwa adalah tubuh yang bernafas. Berbeda, ya. Lanjut. Nah, tuduhan dan serangan terhadap Paulus dari rasul-rasul palsu. Lihat ini. Sehingga 2 Korintus ini dikirim. Paulus berubah-ubah rencananya. Itu tuduhan mereka, Bapak Ibu. 2 Korintus 1:15. Mereka menuduh Paulus menyimpan rahasia. Paulus tidak berperasaan dan menjaga jarak dengan mereka. Itu menurut mereka. Paulus bukan seorang Yahudi ortodoks, ya. Ini tuduhan semua nih. Paulus bukan pembicara yang fasih. Paulus adalah seorang penulis yang kuat tetapi lemah dalam pidato pribadi. Jadi mereka menghina bahwa Paulus itu kalau berbicara itu nggak bagus. Mengajar dia nggak bagus. Dia cuma bisa jago nulis. Wah, ini penghinaan Bapak Ibu. Mengkritik Paulus tidak menerima uang dalam pelayanan. Mereka terganggu. Jadi ketika Paulus memutuskan tidak menerima uang, terganggu ini rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu lihat ya pembahasan berikutnya. Ini luar biasa ini. Paulus menjawab semuanya tuduhan mereka. Paulus tidak memiliki wahyu langsung dan penglihatan rohani seperti mereka. Itu tuduhan yang diarahkan oleh rasul-rasul palsu kepada Paulus. Ya, lanjut. Bentuk surat. Ini adalah surat pribadi Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menjawab tadi tuduhan-tuduhan itu dan meluruskan pemahaman mereka yang salah. Ya, gaya bahasa Paulus antara seorang bapak rohani dan anak rohani. Bapak Ibu, kita membutuhkan orang-orang seperti ini di akhir-akhir zaman. Bukan hanya sekedar pengkhotbah, tetapi berkhotbah dari hati yang sangat mengasihi agar setiap orang yang mendengarkan kita tidak binasa, agar mereka tidak tersesat, agar mereka memiliki kehidupan yang kekal. Karena goal dari pemberitaan Injil, semua orang harus diselamatkan. Semua orang harus mengikuti gaya hidup Kristus. Harusnya begitu. Bukan menantang sana, menantang sini, berdebat sana, berdebat sini. Enggak. Memperagakan kehidupan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Yang berikutnya. Paulus menyampaikan isi hatinya di tengah kondisi hubungan mereka yang memburuk akibat kehadiran rasul-rasul palsu itu. Bukan rasul Paulus ya, rasul palsu maksudnya. Yang menyerang kerasulan dan ajaran Paulus. Berikutnya. Tulisan dalam surat ini menunjukkan kekhawatiran Paulus kepada jemaat di Korintus terhadap rasul-rasul palsu yang mengabarkan Yesus yang lain yang bisa memperdaya jemaat di Korintus. Jadi yang dikabarkan rasul-rasul palsu itu memang Yesus yang lain. Maka Paulus bertanggung jawab untuk menyampaikan. Tapi surat ini bukan diarahkan kepada rasul palsu. Tidak. Surat ini tepat. Ini yang benar Bapak Ibu. Rasul Paulus mengarahkan kepada jemaatnya. Ini yang benar. Bukan mengarahkan kepada rasul-rasul itu. Jadi Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Korintus. Sebagai anak rohaninya. Maka bapak rohaninya bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil yang benar, meluruskan yang salah, dan menjawab setiap tuduhan-tuduhan mereka kepada Paulus. Lanjut. Untuk memperingatkan tentang para guru palsu yang merusak ajaran-ajaran Kristus yang murni. Ya, jadi ini tujuan surat. Untuk mempertahankan karakter pribadi dan kewenangan sebagai seorang rasul Yesus Kristus. Supaya jemaatnya nggak ragu kepada Paulus bahwa surat ini untuk mempertegas, mengokohkan posisi Paulus sebagai rasul dan doktrin Paulus sebagai
doktrin yang murni, yang berasal, yang dia terima dari Kristus Yesus, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang tidak dapat diragukan, dan ini yang harus diikuti oleh jemaat Korintus. Dan kalau ada orang yang memberitakan yang berbeda dengan ini, yang diberitakan Paulus, maka Paulus bilang, itu tidak boleh dengerin. Tidak boleh dengar. Itu semua palsu semuanya. Dan Paulus menyebut dengan itu adalah Yesus yang lain, yang adalah Injil yang lain, dan roh yang lain. Ternyata hal-hal yang namanya kepalsuan, Yesus palsu, Injil palsu, dan roh yang palsu sudah diberitakan oleh rasul-rasul palsu di zaman gereja mula-mula. Lanjut Pak David. Surat ini untuk mendorong para orang suci di Korintus untuk memberikan persembahan uang yang murah hati kepada, ini latar belakang ya, kepada para orang suci Yerusalem yang miskin. Jadi Paulus juga mengingatkan mereka bahwa kamu tidak boleh cuma pikirin kamu punya persoalan, kamu harus bantu jemaat yang ada di Yerusalem yang sekarang sedang mengalami masalah kelaparan, masalah kemiskinan. Dan ini yang benar kehidupannya. Dan saya senang ketika membaca latar belakang ini. Kenapa? Mengingatkan saya bahwa kehidupan kekristenan bukan dalam rangka cuman mengurus diri, mengurus gereja sendiri, supaya masuk surga sendiri, masuk surga diam-diam, ke surga diam-diam, ke surga sembunyi-sembunyi. Nggak bisa. Kehidupan Kristen yang benar seperti Yesus. Hidupnya berbagi dengan orang, walaupun kurang. Hidupnya berbagi dengan orang yang membutuhkan. Harus begitu. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Harus kumpulin sumbangan kamu. Tapi bukan untuk Paulus. Nah, hati-hati dengan hamba Tuhan. Termasuk saya. Jangan sampai kita mengumpulkan uang sumbangan, tapi bukan membantu orang-orang sekitar atau jemaat kita, tapi untuk memperkaya diri. Tapi menyebutnya apa? Sumbangan. Sumbangan. Untuk bantu banyak orang miskin. Tapi ternyata apa? Itu hanya mentok di saldo rekening saya dan saudara. Sebagai hamba Tuhan. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Ya, Tuhan, jemaat mungkin gak lihat. Tapi Tuhan akan adili kita pada waktu. Ya, lanjut. Ada sebagian jemaat di Korintus karena terbujuk pengajaran rasul palsu, meremehkan keotentikan wewenang mengajar Paulus. Jadi ada juga yang terpengaruh. Jadi bukan gak ada yang terpengaruh dengan rasul palsu punya hasutan, ya, punya tuduhan. Ada yang terpengaruh. Maka Paulus merasa perlu untuk mengirimkan itu. Jadi ada sebagian jemaat di Korintus karena terbujuk pengajaran rasul palsu, meremehkan keotentikan wewenang mengajar Paulus dan meremehkan pribadi Paulus. Apalagi secara pribadi Paulus bentuknya ya tidak mungkin seganten dengan orang-orang yang lain. Kakinya diperkirakan kakinya itu agak ya dia botak, wajahnya mungkin karena sering didera, dianiaya, wajahnya tidak seganten, tidak sebaik rasul-rasul para pemberita Injil yang lain. Ya, mungkin mereka menghina dalam secara fisik juga, Pak. Selain cuman masalah tentang keotentikan wewenang mengajar Paulus. Karena itu dalam melayani jemaat di Korintus, Paulus tidak mau menerima sumbangan. Jadi ini juga salah satu dari latar belakang alasan kenapa Paulus tidak mau menerima, ya, menerima sumbangan pelayanan. Dia punya hak sebenarnya, ya, karena setiap orang yang memberitakan Injil dia punya hak untuk mendapatkan apa yang dia lakukan dalam pemberitaan Injil. Tapi Paulus memilih jalan yang berbeda. Paulus memutuskan jalurnya berbeda, ya, untuk dia hanya buat kemah, menghidupi kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan sumbangan yang dikumpulkan bukan untuk dirinya, tapi untuk membantu jemaat Yerusalem yang jarang mengalami kelaparan atau kemiskinan. Dan tetapi kalau kita memilih seperti itu, seperti saya ya, memilih seperti itu, dan mungkin beberapa hamba Tuhan yang lain, tidak boleh menghakimi hamba Tuhan yang menerima berkat atau menerima uang, menerima penghasilan dari pelayanan. Tidak boleh. Karena semua itu tergantung motivasi. Pertanyaannya, saya tidak menerima uang dari hasil pelayanan itu untuk apa? Misalnya apa? Untuk apa kira-kira? Apakah kebanggaan pribadi? Sama-sama berdosa. Semua tergantung motivasi. Apakah supaya saya bisa bersaksi saya paling hebat, begini-begini? Nggak bisa begitu. Atau apakah saya supaya tidak bisa diatur oleh orang kaya?
Nggak boleh begitu. Saya harus murni. Saya tidak menerima pelayanan. Itu bukan untuk yang tadi saya sebutkan. Nggak boleh. Tidak boleh. Bukan untuk kebanggaan diri. Tapi betul-betul harus dalam rangka pengabdian sungguh tulus. Hanya kepada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya. Dan itu sebabnya kata Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Dan hidup yang kujalani hari ini, kata Paulus, adalah hidup di dalam Kristus. Bukan hidupku sendiri. Namun aku hidup, Galatia 2:20. Tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi ini bahasa-bahasa di mana Kristus yang telah memerintah, menguasai, memimpin kehidupan Paulus. Paulus hanya hamba yang hanya ngikut saja, mengikuti, menuruti apa yang menjadi kehendak Kristus. Maka dia bilang, satu ketetapan Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Harusnya orang Kristen seperti itu. Dan saya sedang berjuang untuk itu. Terus menerus saya berjuang terus. Apakah mudah? Oh, tidak mudah, sulit, berat, tetapi bisa. Roh Kudus akan menolong saudara-saudara. Firman Tuhan akan menerangi mata hati dan batin kita. Akan memerdekakan kita. Kebenaran akan memerdekakan kita dari ikatan-ikatan duniawi. Yang penting kita mau berjuang. Jangan pasrah. Nggak boleh pasrah. Iman itu tidak bisa pasif. Harus aktif, berjuang. Semua rasul-rasul gereja mula-mula, semuanya berjuang Bapak Ibu. Tidak ada yang pasrah. Semuanya berjuang. Kenapa? Sesuatu yang berhubungan dengan Kristus, itu harus diperjuangkan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan Kristus. Tidak ada yang bisa menebus dosa saudara-saudara. Tidak ada yang bisa memberikan hidup kekal hanya selain Kristus. Tidak ada yang lain, cuma Kristus Yesus yang bisa memberikan hidup kekal. Makanya Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka berlomba-lomba, mereka berjuang mati-matian. Mereka rela menyerahkan apapun termasuk serahkan nyawa demi memperoleh Kristus. Ini yang harus kita ikuti. Jangan menjadikan Kristus sebagai jimat keberuntungan. Nggak bisa. Dalam rangka menangkal bala, menangkal bencana, nggak boleh. Ini nggak benar iman kita ini. Ini konsepnya salah. Kekristenan yang salah. Kekristenan yang hanya menjadikan Kristus sebagai jimat. Kekuatan gaib untuk apa? Memuaskan keinginannya, memenuhi mimpi-mimpinya, melindungi perusahaannya, melindungi keluarganya. Jadi Kristusnya sebagai apa? Kekuatan gaib pelindung, penangkal. Nggak benar Bapak Ibu. Ini nggak benar. Tidak benar. Mari kita cek. Jangan sampai kekristenan kita seperti itu. Seperti anak-anak Skewa. Hanya menggunakan nama Yesus untuk kekuatan gaib, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak mengikuti kehidupan Kristus. Tidak mengikuti jalan yang ditinggalkan Kristus. Tidak menuruti kehendak Allah. Tidak mengabdi kepada Kristus. Tidak rela menderita karena kebenaran. Tidak rela mengosongkan diri. Nah, sama berarti anak-anak Skewa kita. Bahaya kita. Sangat berbahaya. Mari kita cek. Ya. Lanjut. Ia bekerja sebagai tukang kemah dan mempergunakan sumbangan dari jemaat lain untuk melayani jemaat di Korintus. Paulus juga menunjukkan prestasi-prestasinya untuk menekankan kuasa Kristus yang ada padanya. Supaya apa? Jemaat nggak ragu. Jadi Paulus bukan menyombongkan diri. Dia menyampaikan ini supaya jemaat tidak ragu. Ya. Tapi orang-orang yang sudah nggak suka dengan Paulus pasti, lu sombong. Sama dengan sekarang kan. Orang-orang yang tidak suka dengan Injil yang murni akan mengatakan orang-orang yang beritakan begini, kamu terlalu sok suci. Terlalu sok suci, kamu terlalu sok rohani. Saya sudah bilang sama istri saya dan semua tim saya. Apapun yang terjadi, saya akan ngomong Injil terus begini. Sampai nafas saya berakhir. Karena ini pertanggungjawaban sama Tuhan. Dan itulah yang benar. Jangan ganti dengan keinginan-keinginan sesaat. Kenikmatan sesaat. Hanya untuk kenikmatan setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun di bumi. 30 tahun. Orang puji-puji kita. Kita makin kaya karena pelayanan. Tapi motivasinya ternyata menjadikan pelayanan sebagai ATM untuk memperkaya diri. Pelayanan bukan ATM kita Bapak Ibu. Halo. Pendeta itu bukan profesi karir untuk supaya kita bisa memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperbaiki dompet. Waduh, mengerikan. Kristus bukan hadir untuk memperbaiki dompet kita, untuk memperbaiki kehidupan di dunia. Enggak. Dia menyelesaikan persoalan kekal kita, yaitu persoalan dosa yang mengakibatkan hukuman kekal. Jangan diturunkan. Jangan disimpangkan kebenaran ini. Nanti kita lihat, Paulus bilang, aku beritakan itu Injil yang ini nih.
Nanti kita bahas sama-sama ya. Bukan Injil yang itu. Nah, kita cek. Jangan sampai kita hidupi Injil yang lain lagi. Seperti yang Paulus ngomong. Berikutnya. Rasul-rasul palsu yang disebutkan oleh Rasul Paulus itu jelas. Bukan Rasul Petrus. Maupun ke-11 muridnya. Bukan. Jadi bukan Petrus dan ke-11 murid. Bukan. Jangan salah paham. Bukan Paulus mau ngomong cuma dia yang benar sendiri. Bukan. Yang dia sebutkan di luar dari ke-12 rasul itu. Ya. Lanjut ya. Justru kepada ke-12 rasul itu, Rasul Paulus memberikan penghormatan. Wah, dahsyat. Dengan menyebut mereka, ke-12 rasul tadi itu, sebagai rasul-rasul yang tiada taranya. Amin. Kenapa? Karena faktanya, hidup ke-12 rasul itu, hidup yang luar biasa, yang patut diteladani. Maka Paulus bilang, ikutilah teladanku. Dan mereka yang mengikuti teladan Kristus. Sama seperti kami, itu kata Paulus. Lanjut. Maka rasul-rasul palsu yang dimaksud Paulus adalah, pertanyaan kan siapa sih rasul palsu ini, Pak? Para pengajar yang mengajarkan Injil yang lain daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Lanjut. Apa itu? Keberadaan para pengajar yang mengajarkan Injil yang lain ini juga disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Mari kita lihat. Nah, ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini Paulus ngomong kepada jemaat Galatia. Saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yaitu para pengajar atau rasul palsu, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan apa? Perpecahan dan godaan. Ini ciri-ciri dari rasul palsu. Ciri-cirinya begitu loh. Anda boleh lihat nih, kalau mereka menimbulkan perpecahan di mana-mana, ini. Itu ternyata tanda-tandanya begitu tuh. Ya. Berikutnya. Paulus bilang, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Nah, ini perhatikan. Jadi kita mulai cari tahu ini siapa sih yang dimaksud dengan rasul palsu ini? Yang hanya menggunakan Kristus sebagai jimat. Mengerikan apa itu? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Sekali lagi. Kata Paulus, hindari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Mereka melayani siapa? Paulus jawab. Tetapi mereka melayani perut mereka sendiri. Saya juga koreksi diri. Saya membaca ini, saya koreksi. Saya tidak mau tergolong dalam rasul-rasul palsu itu. Berbahaya hidup saya nanti. Berbahaya hidup keluarga saya. Berbahaya hidup orang-orang yang saya gembalakan. Orang-orang yang saya gembalakan itu bukan cuma di gereja. Di sekolah-sekolah, Bapak Ibu. Saya harus mengoreksi diri. Jangan sampai saya hanya menggunakan Kristus sebagai jimat keberuntungan. Hidup saya bukan cuma untuk memperkaya diri. Bisa saja saya gunakan Kristus sebagai apa? Jimat keberuntungan, menaikkan popularitas saya. Membuat saya terkenal. Membuat supaya saya lebih terhormat. Saya harus koreksi motivasi saya. Mari kita koreksi bersama-sama. Nggak usah koreksi yang lain-lain. Koreksi diri, motivasi kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi bukan Kristus yang kita layani, tapi perut kita yang kita layani. Jangan sampai kita menjadi Kristen, bukan Kristus yang kita layani, tapi perut kita juga yang kita layani. Apa-apa semua tentang kita. Semuanya Tuhan harus jawab dong Tuhan. Doa saya harus jawab Tuhan. Kalau nggak dijawab, kecewa kita sama Tuhan. Cek. Apa-apa tersinggung. Apa-apa merasa tersindir. Apa-apa merasa bahwa saya kok tidak diperlakukan istimewa dibanding dia ya. Kenapa cuma dia ya? Yang disayang, yang dihargai, dihormati. Kenapa saya enggak? Nah, orang-orang begini bahaya. Bisa diperdaya oleh iblis. Seperti Paulus bilang, saya ragu kamu, takutnya pikiran kamu disesatkan, diperdaya oleh iblis. Seperti Hawa diperdaya oleh iblis. Berbahaya ini. Orang yang hanya pengen berfokus kepada dirinya sendiri. Itu orang yang paling mudah untuk diperdaya oleh iblis. Walaupun sudah sekelas pendeta. Dalam pelayanan mungkin sudah 5-10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau pelayanannya dari dulu puluhan tahun, orientasi kepada membangun diri, membangun karir pribadi, memperkaya diri, membangun monster egois dalam dirinya, ini yang disebut rasul-rasul palsu. Yang hanya menggunakan Kristus sebagai jimat keberuntungan. Hidupnya penuh dengan perzinahan.
Mengerikan. Tapi orang mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita terus bercinta juga dengan dunia. Kita melayani Tuhan tapi melayani perut kita juga sendiri. Ini sinkretisme. Bahaya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak melayani Kristus, tapi mereka melayani perut mereka sendiri. Itu kata Paulus. Mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, kita mari koreksi hidup bersama. Lanjut. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Paulus juga ngomong, menghibur, kamu taat. Oke. Berikutnya. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu karena ketaatan mereka. Ini seorang bapak rohani yang mendengar kabar bahwa anak-anak rohaninya, masih ada anak-anak rohani juga yang memang taat. Dia bilang, aku bersukacita. Tetapi aku ingin supaya kamu, ini perhatikan Pak, nasihat Paulus luar biasa. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Amin. Ingat, jadi nasihat seorang bapak rohani kepada anak-anak rohani. Nah, klik lagi. Rasul Yohanes pun menyebutkan adanya pengajar atau nabi-nabi palsu, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Dan mereka itu berkhotbah dengan membicarakan hal-hal duniawi. Lanjut. Maka di kalangan jemaat, di abad pertama, sudah ada para pengajar sesat. Docetism dan Gnosticism. Jadi, Gnostik dan Dostik. Dostik dan Gnostik ini yang disebut oleh Yohanes ini. Yang mengajarkan bahwa Kristus yang tersalib itu bukan sungguh-sungguh Kristus. Melainkan hanya bayangan atau ilusi atau phantom. Ya. Saja yang dilihat orang menyerupai seperti Kristus. Jadi ternyata pemberitaan-pemberitaan palsu, penyesatan sudah dimulai dari zaman gereja mula-mula, Pak, bukan baru sekarang. Hati-hati, ya. Mereka tidak bisa menerima bahwa jika Kristus sungguh dari Allah, maka ia harus menderita sedemikian hebatnya dan wafat sebagai terhukum. Dengan demikian, para pengajar sesat itu menentang penderitaan. Mereka tidak suka penderitaan. Dan mereka mengajarkan Kristus yang lain daripada yang diajarkan oleh para rasul. Luar biasa mereka punya kegigihan untuk memberitakan Yesus yang palsu. Berikut. Ajaran sesat ini ditentang oleh para rasul yang asli, termasuk Rasul Petrus. Kalau ada palsu ketemu asli, pasti asli akan tentang. Kalau palsu dengan palsu, iya sekongkol. Yohanes dan Paulus. Rasul Paulus berkali-kali mengajarkan bahwa Kristus sungguh wafat. Sebab kebangkitannya itu hanya mungkin terjadi setelah ia wafat. Dahsyat sekali. Nah, apakah Yesus dan Injil yang benar itu? Perhatikan Bapak Ibu. Ini kata Paulus di surat pertama Korintus. Tetapi, ini Paulus ngomong sama mereka, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini Kristus yang benar. Inilah Injil yang benar. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Maksudnya, Paulus beritakan Kristus yang disalibkan itu bagi orang Yahudi. Itu jadi batu sandungan. Untuk orang-orang non-Yahudi, itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Saudara yang mana ini? Ya, lanjut. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Selain itu, bukan Kristus yang benar yang diberitakan. Dahsyat, Bapak Ibu. Maka Paulus kirimkan surat kepada jemaat di Galatia. Galatia 1:3 ayat 1. Ini, klik lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tadi siang saya sharing sama istri saya. Saya bilang ketika saya baca surat Paulus kepada jemaat Galatia, ayat ini saya ketawa. Dan saya bisa merasakan emosi Paulus, Bapak Ibu. Saya bisa merasakan emosi Paulus.
Dia bilang begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Di surat-surat yang lain Paulus begitu ramah, sopan, romantis, begitu penuh kasih. Wah, luar biasa, memuji, menghargai, mengapresiasi kemajuan iman mereka. Tapi untuk Galatia ayat 1, dia buka dengan begini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saya sengaja cut. Jadi penekanan bodohnya itu betul-betul ada unsur emosi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ini Paulus greget ini. Saya bisa merasakan ketika Bapak Erastus Sabdono menyampaikan berita Injil yang murni, yang mengharapkan orang-orang di sekitarnya dan seperti kami juga, pendeta-pendeta GSK harus berubah. Harus berubah. Sungguh-sungguh iring Tuhan Yesus, melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah itu. Saya bisa merasakan juga seperti Paulus. Emosi. Dia bilang begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Paulus sampai greget, siapa? Dia mau ngomong begini, adakah yang lebih hebat dari Kristus? Halo? Halo? Ada nggak yang lebih hebat dari Kristus? Kalau bahasa saya tambahkan, tunjukin sama saya. Ada nggak? Nggak ada. Waduh. Dia ngomong begini, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saya ngomong itu gerak-gerak saya. Saya bisa merasakan begitu Paulus emosi gerakan. Siapa yang telah mempesona kamu? Kok kamu bisa terpesona? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan, digambarkan, dideskripsikan, dijelaskan, diuraikan, dan diulas begitu jelas dan terang di depanmu. Itu maksud Paulus ngomong sama jemaat Galatia. Waduh, saya bisa merasakan, saya aja capek ini, bisa merasakan Paulus punya emosi waktu itu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan Kristus. Jangan gantikan Kristus dengan mujizat berkat. Jangan gantikan Kristus dengan kenyamanan sesaat, kenikmatan sesaat. Dan jangan menganggap Kristus selevel dengan kuasa-kuasa. Kristus tidak selevel dengan kuasa. Kekristenan tidak menjual kuasa. Kekristenan tidak menjual berkat. Kekristenan tidak menawarkan mujizat. Kekristenan menawarkan satu, Kristus yang telah disalibkan menebus dosa saya dan saudara dan merampas kita dari api neraka untuk dibawa pulang bersama-sama Kristus, tinggal dengan Kristus di surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Itulah pemberitaan Injil yang benar. Saya jadi greget juga Bapak Ibu. Mari kita berjuang sama-sama. Karena hari ini ada begitu banyak pemberitaan Injil yang lain, Yesus yang lain, dan roh yang lain yang ditawarkan. Tapi kita harus jelas memahami bahwa Kristus yang diberitakan Paulus, rasul-rasul Kristus yang lain, itu yang harus hidup dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jangan jadikan Kristus hanya kekuatan gaib sebagai jimat keberuntungan. Salah besar, rugi kita nanti. Tapi biarkan Kristus memerintah atas hidup saya dan saudara. Amin. Kristus yang memerintah hidup saya dan saudara. Sehingga pikiran perasaan kita melahirkan kehendak Kristus. Sehingga seperti Paulus bilang begini, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saya mau iring Tuhan sepanjang hari. Ya Tuhan, saya mau iring. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan puji hari ini. Ya Bapa, kami mau sungguh-sungguh untuk mengiring Engkau. Saya mau iring Tuhan
sepanjang hari. Walau berat dan sukar jalan, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia, selama di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, amin, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap Tuhanku memilihmu, Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu ya Bapa, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap setia kepadamu Tuhan, kepadamu. Ku tetap setia kepadamu, kepadamu. Ku tetap setia. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, pemeliharaan, dan juga pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan berkati. 2 menit pengumuman. Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu minggu depan lagi jam 16 WITA. Saya akan lanjutkan pertemuan kedua, masih berhubungan dengan jimat keberuntungan pakai tanda tanya. Dan saya akan kupas lagi, lebih dalam lagi. Dan berikutnya hari Minggu kita akan ketemu 9.30 WITA ya di Exosia Community. Dan hari Minggu temanya adalah hidup versi Kristus. Jadi tema hari Minggu hidup versi Kristus. Hari-hari ini orang sering tergoda dengan hidup versi Kristen yang bukan Kristus, ya. Tapi kita mau harus komitmen, kita hanya mengikuti gaya hidup Kristus Yesus. Dan jika Bapak Ibu diberkati dengan ibadah-ibadah kami, tolong subscribe dan juga like, share dan komen, dan juga bagikan kepada minimal 10 orang untuk meningkatkan kualitas streaming kami, dan bunyikan lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari kami. Dan hari Jumat kita akan ketemu di Generasi Unggul, YouTube channel, jam 15 WITA akan ada ibadah keluarga besar Generasi Unggul, dan juga jam 9 pagi, jam 9 WITA kita ketemu di YouTube channel Stakupang. Saya akan melakukan ibadah bersama dengan ibadah live streaming bersama seluruh dosen dan mahasiswa Stakupang. Dan juga jam 15 WITA kita akan ketemu dengan di talk show di Generasi Unggul Community. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.